Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan share pada keluarga, teman, sahabat, saudara, dan juga ke platform media sosial Anda, Facebook, Instagram, maupun ke grup-grup WhatsApp yang Anda miliki, supaya kami dapat lebih berkembang dalam memberikan insight, edukasi di bidang investasi, mindset, maupun pasar modal. Yuk kita mulai. Sebelum masa pandemi, liburan atau vacation menjadi suatu hal yang wajib belakangan ini dilakukan. Sepertinya liburan adalah cara untuk melepas kepenatan dari rutinitas. Nah, namanya liburan, ada yang pengen santai, ada yang pengen adventure. Sebenarnya sih nggak ada salahnya sih. Mau Anda pergi berlibur ke tempat yang dekat, yang jauh, yang murah, yang mahal. Namun Anda harus mempertimbangkan apakah benar ambil utang untuk liburan. Karena saat sekarang banyak orang yang berlibur menggunakan utang. Nah, banyak hal sebetulnya yang perlu dipikirkan untuk liburan. Mulai dari tujuannya, lalu aktivitasnya ngapain aja di tempat tersebut, dan juga biayanya, agar tidak menjadi masalah ke depannya. Jadi, idealnya jangan ambil uang atau utang untuk liburan. Nah, misalkan Anda menyatakan ingin pergi berlibur ke tempat yang jauh, entah itu di dalam negeri, misalnya Anda pengen pergi ke Raja Ampat atau ke luar negeri, maka Anda perlu memikirkan dengan matang-matang biaya yang akan timbul, dan tentu saja bagaimana cara untuk memenuhi biaya liburan tersebut. Jadi misalnya Anda ingin berlibur bersama keluarga, maka perencanaan tempat tujuan, aktivitas, dan kira-kira ada biaya-biaya apa yang akan dikeluarkan, itu penting banget. Dan Anda perlu merencanakannya dari jauh-jauh hari. Sumber dananya untuk biaya liburan tersebut. Karena ya semuanya memang harus kita teliti, harus kita rinci. Misalnya tiket pesawat, kemudian akomodasi di daerah tempat liburan Anda, transportasi, ya kan, transportasi lokal maksudnya di sana. Kemudian misalnya kita pengen masuk objek wisata, pasti kan ada tiketnya. Lalu biaya belanja oleh-oleh, orang Indonesia senang banget deh belanja oleh-oleh. Lalu kuliner, ya kan, orang Indonesia juga senang kuliner. Coba ini, coba itu, ya kan, serta biaya yang gak terduga. Nah, bagi yang membiayai perjalanan bersama keluarga, tentu perlu memikirkan jumlah biaya untuk tiap orang. Ya, karena harga tiket objek wisata bisa saja berbeda untuk usia tertentu. Nah, setelah Anda kalkulasi dengan cermat berapa biaya liburan yang akan dikeluarkan, maka Anda jelas harus punya sumber pendanaannya untuk biaya liburan itu. Ada beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkan sumber dana tersebut. Sebagai contoh, misalnya Pak Robi butuh
30 juta untuk membiayai perjalanan liburan keluarganya. Nah, rencana Pak Robi akan liburan 10 bulan yang akan datang. Nah, saat ini Pak Robi memiliki penghasilan 10 juta per bulan. Bagaimana cara Pak Robi mendanai liburannya? Nah, Pak Robi dapat mulai dengan menghitung berapa jumlah uang yang harus ditabung atau diinvestasikan tiap bulannya. Nah, setelah itu langsung mulai menabung dan berinvestasi untuk biaya perjalanan tersebut. Liburan pada dasarnya merupakan kegiatan yang bersifat konsumtif dan dinikmati untuk periode waktu yang sangat singkat. Ya kan? Misalnya Anda berlibur 2 hari, 3 hari, itu singkat sekali dibandingkan umur hidup Anda. Dan itu juga bersifat konsumtif. Nah, utang sebenarnya hanya boleh digunakan untuk kegiatan yang bersifat produktif, misalnya modal usaha. Nah, fasilitas pinjaman seperti KTA atau kredit tanpa agunan tentu tidak akan diberikan gratis kepada kita. Saya pikir kita kok repot ya memikirkan utang yang harus kita lunasi beserta bunganya setelah berlibur. Bukankah Anda ingin liburan untuk menghilangkan kepenatan Anda dari bekerja? Jangan habis libur malah tambah penat karena harus melunasi bunga dari utang untuk berlibur. Nah, salah satu cara memenuhi biaya liburan banyak yang menggunakan kartu kredit. Nah, kalau Anda menggunakan kartu kredit untuk misalnya dapat fasilitas air mile, private lounge, itu bagus. Tapi ingat, jangan utang. Tapi gunakan kartu kredit untuk kemudahan transaksi dan fasilitas tambahan. Berbeda dengan kredit tanpa agunan, kartu kredit memberikan berbagai fasilitas yang lebih cocok untuk dimanfaatkan dalam kegiatan yang bersifat konsumtif ini. Tapi ingat ya, jangan pakai utangnya, ambil fasilitasnya. Lalu, apa Anda pernah utang untuk liburan? Kalau bisa, jangan ya. Semoga bermanfaat. Mari kita tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia, dan terus tumbuh di bidang investasi.